Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar ini diposting beberapa jam yang lalu teman-teman. Ini dia yang posting adalah Indonesia Christians, dan ini sekitar 7 jam yang lalu teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ini perihal terjadi lagi penolakan pembangunan gereja. Di dalam video ini ada sebuah narasi disampaikan bahwa terjadi lagi penolakan pembangunan gereja, dan kali ini terjadi di Jakabaring, Palembang. Lalu juga di sini ada sebuah narasi lagi, merasa daerahnya mayoritas Muslim tidak perlu ada gereja. Begitu juga sebaliknya jika di tempat mayoritas Kristen tidak perlu ada masjid dan musola. Mari sama-sama kita dengarkan Bapak Ibu ya teman-teman semua. Kalau seandainya di situ mayoritas ada penduduk Nasrani, Kristen, kami tidak menolak. Tapi ini kan 99% warga Muslim. Dan yang tanda tangan di sini, ini warga tidak tetap ini. Ini tinggal di tanah-tanah numpang, kalau numpang ini. Sewaktu pindah, perlu tumpangan ini. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh mereka, oknum, dan mereka juga merasa tertipu. Demikian saja. Jadi intinya, apapun terjadi, kami menolak. Secara keras kami menolak. Jadi Bapak Ibu semua, jelas ya yang disampaikannya, dan alasan dari penolakan tersebut berorientasi pada mereka yang jumlahnya mencapai sekitar 99%. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang 1% itu yang merupakan warga negara Indonesia, sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi bahwa tiap-tiap warga negara itu punya hak untuk beribadah. Mari sama-sama kita lihat Bapak Ibu sekalian, seperti yang ada di sini sebelum kita berkomentar lebih lanjut ya perihal pernyataan dari Bapak yang sudah kita dengarkan itu. Di sini katakan bahwa hak kebebasan beragama adalah hak fundamental yang dijamin oleh hukum di Indonesia, yang memungkinkan setiap orang, yaitu maksudnya adalah warga negara, untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinan mereka. Hak ini, teman-teman kita di sini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga khususnya di pasal 28E ayat 1 dan juga ayat 2, serta pada pasal 29 ayat 2, dan juga diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang HAM pasal 22. Kelihatan di sini Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah dasar hukumnya. Di sini kelihatan teman-teman ya, saya coba perkecil ya. Di sini katakan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya. Lebih lanjut lagi di situ ya. Lalu kemudian juga pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk warga negara Indonesia maksudnya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 Undang-Undang HAM mengatur bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Teman-teman nanti juga bisa melihat ya, bisa searching, ini banyak sekali yang membahas perihal ini teman-teman sekalian, mengenai pasal hak kebebasan beragama itu benar adanya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian bunyi pasalnya seperti ini, yang menekankan pada tiap-tiap warga negara Indonesia, yang artinya adalah masyarakat Indonesia, berapapun mereka yang ada di suatu wilayah dengan agama yang mereka anut, tentu saja mereka punya hak untuk beribadah, mereka punya hak untuk membangun tempat peribadatan kalau seperti itu. Karena itu melekat pada diri mereka, itu adalah sebuah hak yang harus dijamin oleh negara. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya tadi coba cari-cari kira-kira apakah ada latar belakang lain yang kemudian mendorong terjadinya penolakan tersebut. Memang saya belum lihat ya ada penjelasan, tapi di dalam pernyataan dari yang disampaikan oleh Bapak yang ada dalam video tadi dijelaskan perihal pokoknya mereka menolak, dan dasar penolakan itu berorientasi pada jumlah penduduk yang menganut agama yang mereka anut. Katanya 99%, kan masih ada 1%. Kalau jumlah penduduk di daerah itu misalnya 1000 orang, 99% kan yang lainnya sama saja ada 1%. Apakah karena jumlah yang 1% ini ataupun misalnya 0, sekian persen ini jumlah yang paling sedikit, lalu kemudian mereka tidak punya hak untuk beribadah, tidak punya hak untuk beragama, tidak punya hak untuk membangun tempat ibadah? Kalau berpedoman pada konstitusi, ya tentu saja seberapapun jumlah mereka di situ, mereka punya hak untuk beribadah, dan ini harus dijamin oleh negara, dan tidak boleh ada orang yang kemudian boleh melarang itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya teman-teman, kenapa ini bisa terjadi lagi? Karena sekitar 2 minggu belakangan ya perihal intoleransi
dalam beragam macam bentuknya itu tidak ada yang viral teman-teman ya. Tapi kemudian video ini diposting beberapa jam yang lalu, ternyata terjadi lagi peristiwa yang memilukan yang sudah sekian kali kita lihat terus saja terulang terjadi bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu berharap sekali kepada para pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Prabowo, Pak Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka, lalu juga kemudian Kementerian Agama, Kementerian HAM, Kementerian Hukum, bahkan DPR, DPRD, kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, atau mungkinkah itu wali kota. Ya tolong agar hal seperti ini diberikan atensi, diberikan jalan keluarnya, karena peristiwa-peristiwa seperti ini teman-teman sebenarnya bagi saya secara pribadi ini tidak mengejutkan ya. Mengapa? Karena ini sudah kesekian kali, yang ada adalah sudah bosan sebenarnya ya. Sudah memuakan saudara kita yang beragama Kristen ini di beberapa tempat di wilayah kita di bangsa Indonesia ini terus saja mengalami tindakan-tindakan diskriminatif, tindakan-tindakan intoleransi dalam berbagai macam bentuknya. Bukan hanya ini Bapak Ibu sekalian, peristiwa intoleransi ini terjadi sudah kesekian kali. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa sampai hari ini hal seperti ini juga belum bisa dituntaskan, peristiwa-peristiwa yang memilukan ini. Mengapa sampai hari ini hal-hal itu terus saja terulang dari waktu ke waktu, dari daerah ke daerah yang lain ya, dengan berbagai macam alasannya. Mengapa? Ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Mengapa ini belum juga bisa dituntaskan? Apakah ini susah? Apakah ini sulit penyelesaiannya? Saya berpikir tidak Bapak Ibu. Kita punya aturan jelas kok dasarnya. Konstitusi kita menjamin tiap warga negara Indonesia, tidak ada dikatakan loh ya, tidak ada dikatakan tiap warga negara Indonesia yang ada di daerah ini kalau jumlahnya segini berarti nggak bisa beragama, nggak bisa beribadah, kan nggak ada bunyi seperti itu. Bunyinya jelas sekali, warga negara Indonesia, penduduk Indonesia, berarti selama ia adalah kewarganegaraannya Indonesia, KTP-nya Indonesia, tentu dia punya hak untuk beribadah, untuk beragama. Dan untuk beribadah, untuk beragama ini kan butuh tempat. Maka salah satu diantaranya bagi yang beragama Kristen seharusnya diberikan akses dan kemudahan membangun tempat ibadah yang disebut dengan gereja. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, saya jadi ingat ya, kalau beberapa waktu yang lalu banyak banget yang mengecam Israel, banyak banget yang kemudian mengutuki dan segala macamnya, katanya penindasan, ya genosida dan segala macamnya, ini pelanggaran hak asasi dan segala macamnya. Nah, penolakan peribadatan, penolakan pendirian tempat ibadah umat lain, dan kemudian pembubaran ibadah yang selama ini sering terjadi, apakah itu bukan pelanggaran HAM? Apakah itu bukan pelanggaran hak asasi manusia? Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi mahir sekali ya melihat gajah di seberang lautan, tapi semut yang ada di melihat semut di seberang lautan ya, tapi gajah yang di depan mata itu susah sekali kayaknya, nggak kelihatan bahkan ya.